Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang causative verbs have and get. Apa sih yang disebut dengan causative verb? Causative verb itu digunakan ketika kita mau menunjukkan bahwa subjeklah yang menyebabkan suatu aktivitas telah terjadi atau selesai dengan cara meminta orang lain untuk melakukan aktivitas tersebut untuk subjek. Maksudnya adalah misalnya ketika kamu menyuruh seorang atau sesuatu untuk menyelesaikan suatu aktivitas buat kamu. Misalnya, kamu mau potong rambut, maka kamu mengatakan, saya potong rambut. Nah, ketika kamu mengatakan, saya potong rambut, itu bukan berarti kamu potong rambut kamu sendiri, tapi kamu pergi ke salon untuk meminta mbak-mbak salonnya buat motongin rambut. Nah, seperti itu. Jadi, kamu meminta seorang untuk menyelesaikan sesuatu, baik dengan cara bujukan, ataupun dengan cara mengatur, ataupun meminta, ataupun kamu menyebabkan sesuatu itu terjadi. Nah, orang yang kita suruh untuk melakukan tindakan itu, atau sesuatu yang kita suruh untuk melakukan tindakan itu disebut dengan agent. Have dan get. Yang pertama kita bahas tentang have. Have di sini ada dua ya caranya, ada dua rumus. Jika kita mau menunjukkan seseorang yang menyelesaikan tindakan itu, kita pakai rumus yang pertama. Tapi kalau kita mau lebih menunjukkan prosesnya atau hasilnya, kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang pertama adalah subjek plus macam-macam bentuk have, diikuti dengan objek, di mana objeknya adalah orang. Kalau kamu mau menunjukkan bahwa siapa sih yang melakukan tindakan itu, lalu diikuti dengan verb 1. Untuk rumus yang kedua, ini digunakan kalau kamu mau lebih fokus ke hasilnya aja. Rumusnya adalah subjek dengan macam-macam bentuk have, diikuti dengan objeknya, bendanya, diikuti dengan verb 3. Bedanya ya, yang pertama kalau kamu mau menunjukkan lebih fokus kepada siapa sih yang mengerjakan atau sesuatu apa sih yang mengerjakan tindakan itu untuk kamu, maka kamu pakai rumus yang pertama. Kalau lebih fokus kepada hasilnya, bagaimana tindakan itu telah selesai, maka kamu pakai rumus yang kedua, di mana setelah subjek, have plus object itu diikuti dengan verb 3. Coba kita lihat contoh yang di bawahnya. I don't know how to repair car. Saya nggak tahu caranya memperbaiki mobil. So, titik-titik. Jadi, kita punya beberapa macam bentuk di sini. Yang pertama, I'm having mine repaired at the garage around the corner. Saya membuat mobil saya diperbaiki di garasi di sekitar pojokan. Nah, kalau yang pertama ini kita menunjukkan pada fokus yang hasilnya, yaitu mobilnya diperbaiki. Maka kita pakai rumus yang kedua. Kita lihat I am, itu subjeknya, ada have, lalu diikuti dengan mine. Mine itu adalah my car, lalu diikuti dengan verb 3. Yang kedua juga sama, I have my car repaired. Saya membuat mobil saya diperbaiki, atau saya ngebengkelin gitu ya dalam bahasa gaulnya. Saya ngebengkelin mobil saya di garasi di sekitar pojokan. Misalnya ada sebuah bengkel di pojokan jalan. Nah, kayak gitu. Yang ketiga juga sama rumusnya. Kita pakai rumus yang kedua, yaitu setelah subjek diikuti dengan had, lalu diikuti dengan objeknya yang berupa benda, dan diikuti dengan verb 3. Karena kamu mau menunjukkan bahwa mobil kamu diselesaikan sama seseorang, tapi kamu lebih fokus ke hasilnya bahwa mobilnya telah diperbaiki. Kamu ngebengkelin mobil kamu gitu ya. Untuk yang terakhir, I had a mechanic repair my car. Saya membuat seorang mekanik memperbaiki mobil saya at the garage around the corner. Di garasi di sekitar pojokan gitu ya. Nah, yang terakhir ini kita lihat bedanya. Di situ setelah had itu diikuti dengan a mechanic. A mechanic itu adalah orang, maka kita pakai rumus yang pertama. Yang pertama tadi kan rumusnya subjek, diikuti dengan have, diikuti dengan objek yang biasanya orang, dan diikuti dengan verb 1. Ini kalau mau menunjukkan bahwa seseorang ini melakukan tindakan untuk kamu. Siapa yang melakukan tindakan itu? Mekanik yang memperbaiki mobil.
Jadi kalau yang atas-atasnya kan pakainya my car, maka setelah my car diikuti dengan verb 3 karena kamu lebih fokus ke hasilnya. Mobil kamu sudah diberesin gitu. Kalau yang contoh yang terakhir kita ada mechanic, maka setelah mechanic kamu pakai yang verb 1. Untuk tensesnya kok ada yang having, ada yang have, ada yang had, lalu ada had lagi. Itu tergantung dengan situasinya. Misalnya kalau yang pertama, I'm having mine repaired. Berarti saat ini mobil kamu tuh lagi dibenerin ya. Pada saat ini, I'm having mine repaired. Nah, kalau jadi have ini rumusnya sudah berbeda dengan rumus yang seperti simple tense atau past tense dan sebagainya. Ini adalah sudah merupakan causative structure atau strukturnya kalimat causative. Jadi jangan bingung ya. Pokoknya kamu stick atau fokus ke sini. Kalau misal suatu kalimat itu menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang sudah menyebabkan sesuatu itu selesai. Nah, bisa diulang lagi ya. Kalau yang atas ya, di contoh yang ketiga, I had my car repaired. Saya membuat mobil saya dibenerin. Saya ngebengkelin mobil. Yang bawahnya yang terakhir, I had a mechanic repair. Saya membuat atau menyuruh seorang mekanik memperbaiki mobil saya. Nah, di sini rumusnya beda. Kalau kamu fokusnya ke tenses yang ada berbelasan macam itu, di sini beda lagi karena ini adalah kausatif ya. Jadi jangan terpaku dengan yang sudah pernah kita pelajari dulu. Yang kedua ya, kita masuk ke get. Yang get di sini kita juga punya dua rumus. Get di mana kita menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu telah selesai gitu ya. Sama, yang pertama, rumus yang pertama, subject plus get atau got plus object, biasanya orang, plus to verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Ini kalau kamu mau nunjukin siapa sih yang ngerjain sesuatu itu, siapa sih yang menyelesaikan suatu tindakan itu. Nah, kalau yang kedua, subject plus get atau got plus object yang berupa benda plus verb 3. Ini kalau kamu mau menunjukkan benda. Benda apa sih? Atau noun kata benda apa sih yang diselesaikan gitu ya. Coba kita lihat ke contohnya. Yang pertama, I really must get my eyes tested. Saya benar-benar harus meriksain mata saya. I'm sure I need a glasses. Saya yakin saya butuh kacamata. Nah, di sini kasusnya adalah seorang pegawai optik ya. Pegawai optik ini ngecek mata kamu. Jadi kamu nggak bisa ngecek mata kamu sendiri, maka kamu membutuhkan seseorang untuk mengetes. Nah, tapi di sini kamu mau lebih fokus ke mata kamu yang sudah dites sama petugas optik, maka kamu pakai rumus yang kedua. Subjeknya I, lalu ada get plus my eyes, itu untuk objeknya atau bendanya, diikuti dengan verb 3. Get my eyes tested. Nah, di situ kenapa kita nggak pakai got ya, atau got, G-O-T, itu karena sebelum get itu ada kata must. Kalau must itu berarti selalu diikuti dengan verb 1. Kita sudah pernah belajar tentang modal ya, bisa diingat lagi. Contoh yang kedua, ini menggunakan rumus yang kedua, di mana kita lebih fokus ke bendanya apa sih yang diselesaikan. Contohnya, Jamie got his car washed. Jamie membuat atau menyebabkan mobilnya dicuci atau Jamie lagi mencuciin gitu ya di tempat penyucian mobil gitu. Nah, di sini maknanya atau konteksnya adalah seseorang mencuci mobilnya si Jamie. Got his car washed. Di sini lebih fokus ke his car-nya. Jamie mencucikan mobilnya gitu. Jadi bukan berarti Jamie lagi yang mencuci mobil, bukan, tapi Jamie menyuruh seseorang atau orang lain untuk mencucinya. Nah, kalau yang kedua, di sini kita lebih fokus ke siapa sih yang menyelesaikan atau mencuci mobilnya Jamie. Nah, di sini contohnya adalah Jamie got a part-timer to wash his car. Nah, kamu bisa lihat perbedaannya. Kalau yang atas pakainya his car, objek. Yang kedua, kita pakainya part-timer atau siapa sih orangnya gitu ya. Maka rumusnya jadi beda. Kalau yang atas setelah his car diikuti dengan verb 3, kalau yang bawahnya setelah part-timer diikuti dengan
to verb 1, seperti rumus yang pertama. Subjek, get atau got plus objek yang biasanya orang dan diikuti dengan to verb 1. Jamie got a part-timer to wash his car. Jamie menyuruh part-timer itu orang yang bekerja paruh waktu ya. Bisa jadi orang ini punya pekerjaan 3 jenis dalam sehari, maka kita biasa sebut dengan part-timer. To wash his car, untuk mencuci mobilnya. Jadi untuk have dan get, rumusnya bersama ya. Kalau yang lebih fokus pada benda apa sih atau sesuatu apa sih yang sudah selesai, lebih fokus ke hasilnya atau objeknya, bendanya, berarti kita pakai verb 3. Tapi kalau kita mau fokus ke siapa sih yang menyelesaikan pekerjaan itu, kita pakai yang verb 1. Sekarang, apa sih perbedaannya? Kok sama-sama menunjukkan bahwa sesuatu itu selesai? Nah, bedanya adalah kalau have itu lebih formal daripada get, ya. Jadi kalau mau melihat ke sisi akademis, maka kita akan lebih banyak menemukan have daripada get. Karena get itu lebih sering muncul dalam bentuk perintah. Misalnya, get out, keluar, gitu ya. Atau get your hair cut, potong rambutmu gitu. Itu lebih sering muncul di imperative form. Sedangkan untuk yang kausatif, yang paling sering muncul di bagian akademis atau sesuatu yang lebih formal adalah yang have. Sekarang kita coba ke latihannya. Ini latihannya nanti bisa kalian pause aja videonya. Di sini ada 3. Nah, kalian coba rubah 3 kalimat ini menggunakan have atau get. Jadi masing-masing soal bisa memiliki 2 bentuk jawaban. Dalam artian 3 soal ini kamu bisa selesaikan pakai have atau get ya. Jadi bisa 2 jenis. Yang pertama, a decorator has repainted our house. Seorang dekorator telah mengecat ulang rumah kita. Yang kedua, a friend of mine, teman saya, is going to repair my DVD player. Akan memperbaiki DVD player saya next week, minggu depan. Yang ketiga, architect design Slamet's new house. Seorang arsitek mendesain rumah baru Slamet. Nah, ini ada 3, silahkan coba dikerjakan untuk latihan mandiri. Bisa di-pause dulu sebelum melihat ke pembahasannya. Sekarang coba kita lihat ke pembahasannya. Silakan merujuk ke hasilnya masing-masing. Yang pertama, a decorator has repainted our house. Seorang dekorator telah mengecat ulang rumah kita. Nah, di sini kita bisa pakai get atau have. Yang pertama, saya pakai yang got. I got our house repainted. Saya mengecat ulang rumah. Saya mengecat ulang rumah kita, tapi bukan saya yang ngecat, tapi seorang dekorator. Nah, karena kamu lebih fokus ke hasilnya bahwa rumah kamu sudah dicat, maka menuliskan bahwa seorang dekorator yang ngerjain itu optional, maka kamu bisa pakai dalam kurung di situ. By a decorator, karena lebih fokus ke hasilnya. Nah, kalau yang kedua, I had a decorator repaint our house. Saya meminta seorang dekorator mengecat ulang rumah kita. Nah, di sini fokus ke orangnya. Siapa sih yang ngerjain? A decorator. Maka setelah a decorator, kita pakainya repaint. Verb 1. Kalau yang atasnya lebih fokus ke hasilnya, maka repaint. Pakainya ed, verb 3. Yang kedua, a friend of mine, teman saya, is going to repair, akan memperbaiki my DVD player next week. DVD player saya minggu depan. Nah, di sini kita pakai have sama get lagi. Tapi lebih fokus ke bentuk pertama ya. Boleh pakai bentuk pertama atau kedua, terserah. Tapi di sini saya menyesuaikan dengan tenses yang ada di kalimatnya. Kalau yang kalimat pertama itu ada present perfect tense, maka saya pakainya yang verb 2 bentuk get sama have-nya. Kalau yang kedua ini karena bentuknya adalah future ya, masa depan, atau is going to itu menunjukkan masa depan, future tense, maka saya pakai yang bentuk pertama, have sama get. Sekarang coba kita lihat, I will have my DVD player repaired next week. Nah, di sini setelah have kan ada my DVD player, bukan temennya. Nah, karena di sini yang disebutkan adalah DVD player, bukan temennya atau orang yang mengerjakan, maka kita pakai verb 3. Saya akan membuat DVD player saya
diperbaiki minggu depan. Nah, kalau yang kedua, I get a friend of mine. Nah, beda ya. I get a friend of mine, saya meminta teman saya repair. Di sini kurang tuh ya, I get a friend of mine to repair. Harusnya to repair. I get a friend of mine, saya meminta teman saya untuk memperbaiki DVD player next week, minggu depan. Nah, kalau yang ketiga di sini juga bentuknya kan pas ya. Arsitek desain Slamet's new house. Seorang arsitek mendesain rumah barunya Slamet. Di sini karena bentuknya pas, maka saya juga pakai pas. Pakainya had sama got. I had an architect design our house. Nah, di sini saya fokus ke orangnya yang pertama, arsitek. Maka setelah arsitek, pakainya verb 1, bukan verb 3. Saya meminta seorang arsitek mendesain rumah kita. Kalau yang kedua, karena lebih fokus ke hasilnya, yaitu rumahnya sudah didesain, maka saya pakai verb 3. I got our house design. Saya mendesain rumah kita. Jadi bukan saya mengerjakan, tapi hasilnya sudah didesain. Oleh siapa? Arsitek. Lalu dalam kurung, by an architect. Gitu ya. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Kalau misal masih ada pertanyaan, silakan diulang lagi videonya atau bisa tulis pertanyaan di Google Classroom. Silakan lanjut ke video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.